Wa adapun Allah iku alladzi dzat anzala yang telah menurunkan siapa zat alaika atas engkau Muhammad alkitab pada kitab Al-Qur'an. Minhu sebagian dari kitab ayatun beberapa ayat muhkamatun yang muhkam yang dijadikan dasar hukum. Hunna adapun ayatun muhkamatun iku ummul kitabi, pokoknya kitab, pokoknya Al-Qur'an. Diisi pokoknya Al-Qur'an ya ayat-ayat muhkam itu. Wa ukharu adapun yang lain selain ayat muhkam itu isinya Quran mutasyabihatun beberapa ayat yang serupa. Mutasyabihatun beberapa yang serupa. Allah adalah zat yang telah menurunkan kitab Al-Quran padamu Muhammad. Yang sebagian isinya Al-Quran itu adalah ayat-ayat muhkam. Ayat-ayat yang dijadikan dasar hukum. Yang ayat muhkam itu adalah pokok isinya Al-Quran. Pokok isinya Al-Quran ya ayat-ayat muhkam itu. Selain itu, selain ayat-ayat muhkam, isi Al-Quran lagi adalah ayat-ayat yang serupa, ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat mutasyabihat sendiri terbagi jadi dua. Yang pertama, ada ayat mutasyabihat yang bisa ditakwil, bisa diartikan. Contohnya tentang sejarah nabi-nabi zaman dulu. Di dalam surat A diceritakan, nanti di surat B, di surat C diceritakan kembali. Contohnya tentang cerita Nabi Adam. Di surat Al-Baqarah awal-awal diceritakan, nanti di surat Al-A'raf ada cerita lagi tentang Nabi Adam. Ini juga namanya ayat mutasyabihat. Tapi bisa ditakwil, bisa diketahui arti sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, ada juga ayat mutasyabihat itu yang tidak bisa ditakwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilallah. Tidak ada yang mengetahui arti sebenarnya ayat mutasyabihat yang ini kecuali Allah. Contohnya beberapa kalimat yang ada di awal surat. Seperti contohnya tadi itu alif lam mim. Itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak bisa ditakwil, tidak bisa diketahui arti yang sebenarnya. Atau cerita-cerita tentang zaman nanti setelah mati, cerita-cerita tentang hari kiamat, tentang keadaan di akhirat. Di surat A dijelaskan, nanti di surat yang lain juga dijelaskan. Tapi kapan kiamat itu terjadi, gak ada yang tahu. Fa'ammal ladina, maka adapun orang-orang fi kulubihim yang di dalam hati mereka zaigun menyimpang. Orang-orang yang hatinya menyimpang dari kebenaran. Fayattabi'una, maka mengikuti mereka ma pada apa-apa tasyabaha yang serupa apa-ma minhu dari kitab. Tujuannya ibtigho al-fitnati, karena mencari kerusakan. Ibtigho al-fitnati, karena mencari kerusakan. Wa ibtigho at-ta'wili, dan mencari pengertiannya ma tasyabaha. Adapun orang-orang yang hatinya menyimpang dari kebenaran, orang-orang munafik, mereka akan selalu berusaha untuk mengartikan ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk mencari fitnah, mencari kerusakan, berbuat kerusakan, dan juga untuk mencari arti sebenarnya dari ayat mutasyabihat itu. Orang-orang yang hatinya menyimpang, orang-orang munafik, mereka akan selalu berusaha untuk mencari
pengertian sesungguhnya dari ayat mutasyabihat itu, dengan tujuan untuk membuat fitnah, berbuat kerusakan, dan juga untuk mencari arti yang sebenarnya tentang ayat-ayat mutasyabihat itu. Wa ma ya'lamu, dan tidak mengetahui takwilahu pada pengertiannya mata syabaha, bukti nyatanya mata syabaha, sopo ilallah, kecuali Allah. Padahal yang tahu arti sebenarnya bukti nyatanya ayat-ayat mutasyabihat itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi orang-orang yang di dalam hatinya menyimpang, orang-orang munafik, selalu berusaha untuk mencari tahu apa pengertian sebenarnya ayat mutasyabihat itu, dengan tujuan untuk berbuat fitnah, berbuat kerusakan. Warrasikhuna, adapun orang-orang yang ngerti fil ilmi, di dalam ilmu, para ulama menanggapi ayat mutasyabihat itu, yaquluna, berkata mereka ar-rasikhun, amanna, beriman kami bi pada mata syabaha. Kullun, semuanya, mata syabaha ataupun ayatan mukamatun, iku min indi rabbina, dari sisi Tuhan kami. Kalau orang-orang yang hatinya nyimpang selalu berusaha untuk mencari tahu arti sebenarnya ayat mutasyabihat dengan tujuan untuk berbuat kerusakan. Nah, kalau orang-orang yang ngerti dalam ilmu, orang-orang yang alim, ulama, mereka menanggapi ayat mutasyabihat itu dengan berkata bahwa kami iman, kami percaya pada ayat-ayat mutasyabihat itu. Dan semuanya ayat-ayat mutasyabihat maupun ayat-ayat muhkam itu semuanya berasal dari sisi Allah. Semuanya Allah yang menurunkan itu. Sehingga ya harus kami imani. Wa ma yadzakaru, dan tidak mengambil peringatan sapa ila ulul albabi, kecuali orang-orang yang memiliki akal. Dan yang bisa mengambil peringatan, yang bisa menjadikan peringatan, hanya orang-orang yang berakal. Kalau orang iman, adanya ayat-ayat mutasyabihat itu bisa dijadikan sebagai nasihat, sebagai peringatan, sehingga makin menambah keimanannya, makin menambah kefahamannya. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, janganlah menyimpangkan engkau. La tuzigh, janganlah menyimpangkan engkau. Qulubana, pada beberapa hati kami, ba'da'id adaitana, setelah menunjukkan engkau, setelahnya memberikan petunjuk engkau, nah pada kami. Wahab, dan semoga memberi engkau Allah lana, kepada kami, milladunka, dari sisi engkau, rahmatan, pada rahmat. Orang-orang yang mengerti tentang ilmu, para ulama, selalu berdoa pada Allah, ya Allah, janganlah kau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Setelah kami engkau berikan petunjuk, berikan hidayah, jangan kau simpangkan hati kami, ya Allah. Dan berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wahab lana min ladunka rahmatan, dan berikanlah kami rahmat dari sisimu. Innaka, sungguhnya engkau Allah, anta, engkau iku al-wahhabu, yang maha memberi. Sebab engkau adalah zat yang maha memberi, ya Allah. Maka janganlah kau simpangkan hati kami setelah kau berikan petunjuk pada kami. Ini termasuk doa supaya kita bisa tetap dalam keimanan, dalam hidayah Allah, tidak mudah lepas, tidak mudah keluar dari keimanan. Berdoa ini seperti yang doanya orang-orang yang ngerti, orang-orang yang faham di dalam keilmuan. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sungguhnya engkau iku jami'un nas, zat yang mengumpulkan manusia, liyaumin, pada hari, la raiba, tidak ada keraguan, la raiba, tidak ada keraguan, fihi, di dalam hari.
Ya Allah, Engkau adalah zat yang mengumpulkan semua manusia pada hari kiamat. Yang hari kiamat itu tidak diragukan kedatangannya. Hari kiamat itu meskipun kapan terjadinya belum jelas, tapi pasti datang. Innama huwa atin qaribun. Kalau dalam hadits dikatakan, yang dikatakan sesuatu yang dekat itu adalah yang pasti datang. Termasuk kiamat itu, meskipun kita nggak tahu kiamat itu kapan terjadinya, nah, kalau pasti datangnya itu namanya dekat. Maka kita supaya mempersiapkan diri kita untuk menghadapi itu dengan banyak beramal, mentertibkan diri kita dalam menetapi kewajiban-kewajiban ibadah pada Allah, tertib ngajinya, tertib beramalnya, tertib pembelaannya, kemudian tertib di dalam mengikuti acara-acara amrin jami, kemudian juga mentertibkan ketaatan kita, baik taat pada Allah, pada Rasul maupun kepada ulil amri. Lalu menjaga diri kita jangan sampai melanggar. Pelanggaran sekecil apapun kita jauhi, kita hindari, dengan harapan nanti sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita mati di hadapan Allah nanti, saat amal kita dibalas oleh Allah, kita mendapatkan balasan amal yang baik, yang banyak, sehingga bisa meningkatkan derajat surga kita. Selain berdoa ini, berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dalam rangka penjagaan keimanan kita, kita juga perlu usaha yang lain. Karena apa? Di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa hatinya anak Adam itu berada di antara dua jari Allah. Keimanannya anak Adam itu berada di antara dua jari Allah. Kalau Allah menghendaki menetapkan ya bisa tetap. Kalau Allah menghendaki melepas, ya tinggal merenggangkan, sudah lepas. Nah, maka kita juga supaya berusaha untuk menjaga keimanan kita. Nah, termasuk dengan berusaha menggunakan 4 nali keimanan itu. Selain berdoa, kemudian yang berikutnya adalah bersyukur. Mensyukuri nikmat Allah, termasuk hidayah kita hidup sekali ini diberi oleh Allah, bisa jadi orang Islam, orang iman, bisa mengamalkan agama Islam yang betul-betul sesuai dengan Quran hadis. Nah, ini disyukuri. Sebab apa? Sebab tidak semua orang diberi oleh Allah bisa seperti itu. Banyak orang Islam tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Alhamdulillah kita diberi bisa menetapi agama Islam yang praktek amalnya betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Termasuk cara usaha kita supaya amalan kita selalu bisa sesuai Quran Hadis, adalah dengan kita mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran itu bahasa Arab, Al-Hadis bahasa Arab, kita orang Indonesia, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Sumatera, supaya kita bisa mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis secara benar, maka harus kita artikan ke dalam bahasa kita. Usaha untuk bisa beramal yang benar ya, dengan cara ngaji Al-Quran, ngaji Al-Hadis ini. Ini yang pertama, disyukuri. Nah, hidayah Allah, kita bisa jadi orang iman, orang Islam, bisa menetapi agama Islam yang betul-betul sesuai Quran hadis. Yang kedua, itu kita agungkan. Yang namanya mengagungkan itu dipolkan. Kalau itu berupa perintah, berusaha untuk mengamalkan sakpol kemampuannya. Kalau itu berupa larangan, dijauhi sejauh-jauhnya. Dan percaya penuh kepercayaan, tidak meremehkan. Lalu yang berikutnya, nomor 4, itu mempersungguh. Nah, yang namanya mempersungguh itu usaha lahir batin sampai tercapai. Janjinya Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana, dan orang-orang yang mempersungguh di dalam jalan kami Allah, maka pasti kami akan menunjukkan jalan, akan dimudahkan oleh Allah. Nah, itu usaha-usaha untuk penjagaan keimanan kita selain berdoa, nah, kemudian disyukuri, diagungkan, dan juga dipersungguh. Mudah-mudahan
Allah senantiasa menetapkan kita dalam hidayahnya sampai pol ajal mati kita bisa tetap dalam keimanan, dalam menetapi Islam yang betul-betul berdasarkan Quran hadis ini, sehingga apa yang menjadi tujuan kita, cita-cita kita untuk berhasil masuk surga selamat dari neraka betul-betul tercapai. Amin. Inna Allah, sesungguhnya Allah iku la yukhlifu, tidak menyelisih sapa Allah al-mi'ada, pada beberapa janji. Sesungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Di apa yang dijanjikan Allah menjanjikan kalau orang itu taat Allah Rasul akan dimasukkan surga, ya betul. Allah menjanjikan kalau orang itu menentang Allah Rasul, melanggar peraturan Allah Rasul, dimasukkan neraka, ya betul terjadi. Nah, maka kita supaya berusaha untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bisa taat Allah Rasul. Nah, di prakteknya taat Allah Rasul itu ya menetapi Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kita tetapi sejak kita tahu, sejak kita mengerti, sejak kita paham, sampai pol ajal mati kita masing-masing. Sebab kewajiban ibadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadahlah pada Tuhanmu Muhammad sampai dengan datang matimu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.